Sekarang semua menjadi visi, menjadi anak-anak visi Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, supaya semua kita yang ada di sini mendengarkan baik-baik. Ini adalah zaman kebangunan rohani. Jangan jadi jemaat biasa. Rugi Anda kalau Tuhan tawari matahari, Anda hanya mau bulan. Engkau ditinggikan di atas sejarah kami. Dan Engkau hendak membuat sejarah baru bersama dengan kami. Yesus, Engkau satu-satunya yang kami puja. Engkaulah tujuan kami yang tertinggi. Dan tiada yang kami ingini kecuali kemuliaan-Mu dinyatakan di atas muka bumi. Dari mana Engkau menempatkan kami. Masing-masing kami, setiap kota, setiap komunitas kami. Kami ingin melihat kebangunan rohani. Makasih Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Dan khususnya di hari kami merayakan Dirgahayu Indonesia. Kami berdoa pada hari ini Tuhan Yesus. Engkau melawat negeri kami. Bebaskan Indonesia dari segala permasalahannya. Kami tidak minta hidup tanpa masalah. Kami minta roh kemenangan Tuhan. Di negeri ini, di bumi Indonesia ada gereja yang berdoa. Kami percaya Tuhan kebangunan rohani akan terjadi bukan hanya di Nusantara. Tapi hingga ke bangsa-bangsa ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk presiden dan untuk tim administrasinya, semua kabinetnya, semua instansi pemerintah. Kami berdoa dan menopang mereka untuk membuat keputusan yang benar, keputusan yang tepat. Ya Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu campur tangan, turun tangan atas negeri ini. Makasih Tuhan, sampaikan sabda-Mu, firman pengajaran maupun kesaksian lewat lidah mulut hamba-Mu. Ya Tuhan Yesus, biarkan hamba bersembunyi senantiasa di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Katakan kanan kirinya, salam kebangunan rohani. Haleluya. Silakan duduk ya. Untuk yang overflow juga semua, saya mau sapa Anda. Hari ini istimewa karena saya rasa waktunya tiba untuk cerita-cerita. Cerita-cerita apa? Cerita-cerita sejarah kebangunan rohani di Surabaya Selatan khususnya. Baru ibadah satu tadi, Pastor Lianggono dari Surabaya Timur juga ada di sini. Tadi pagi langsung berkata, wah kami juga mau itu di Timur. Nantikan nanti ya. Bahkan nanti di pusat juga saya akan ceritakan. Banyak di antara kita yang adalah jemaat baru. Tapi tidak sedikit juga jemaat yang lama. Tapi hatinya senantiasa diperbaharui dengan api. I think Anda perlu tahu, karena sejarah kita ini seperti kisah para rasul juga. Generasi berikutnya mungkin tidak pernah melihat di zaman Musa membelah Laut Merah. Tapi perlu Anda tahu ini. Makanya itu ibadah hari ini menunya cukup istimewa. Masing-masing itu ada suatu cerita tersendiri. Nanti saya akan kesaksian ya, banyak testimoni. Kebaktian satu tadi saya rasan-rasan Pastor Yudi Kusmanto yang sekarang menjadi GMS Regional Kalimantan. Gembala Regional GMS Kalimantan. Tidak punya anak gak apa-apa, asal terjadi kebangunan rohani. Cikal bakal terjadinya revival di Jemaat Umum Surabaya Selatan di tahun 2000 sekian. Itu Anda perlu dengarkan. Kok bisa begitu sampai kita KKR-nya itu ngumpul tapi pakai Surabaya Timur di Gor Kertajaya waktu itu tanpa publikasi, tanpa apa, hanya bermodalkan formulir baptisan saja. Itu jemaat umum ya. Kalau muda-mudinya memang ngalami revival dulu. Itu Anda perlu dengarkan. Saya tidak akan ulang cerita, sejarah kita terlalu kaya untuk diulangi setiap karena mesti harus ceritakan semua yang lainnya. Nah, kebaktian sekarang ini saya kasih judul 4 bulan lagi kita akan KKR dan menuai di kampus itu. Ini kalimat keluar dari mulut saya. Di tahun 2000. 4 bulan lagi kita akan KKR dan menuai di kampus itu. Kita baca dulu ayatnya, kita dapatkan dulu prinsip rohaninya. Mari kita lihat kebenaran ini di Yohanes pasal 4 ayat 35 dan 36. 4:35 sampai 36. Kita baca bersama-sama boleh? 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya,
Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Katakan amin. Bagian sound system mungkin monitor saya kecilin dikit aja, thank you. Tadi memang saya request untuk dibesarkan, thank you ya. Ini adalah perkataan Yesus setelah ketemu sama wanita Samaria. Itu loh, perempuan yang berzinah dengan 5 laki-laki yang bukan suaminya. Sementara murid-murid semuanya pergi cari tapawan atau membungkuskan makanan. Waktu kembali, Yesus gak mau makanan. Nasi bungkus yang mereka bawa, gitulah ya bahasa Indonesianya. Yesus tidak jamah, kaget mereka. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Sumber nutrisiku yang utama itu bukan food, tapi jiwa-jiwa. Lihat satu jiwa atau orang berdosa bertobat, Yesus rasa sudah makan. Bayangin, sekarang saya ngerti kalau kita puasa itu untuk apa. Kalau kita puasa demi supaya pekerjaan kita diberkati, itu gak seperti Tuhan. Karena Tuhan itu merasa sudah makan kalau lihat jiwa bertobat. Berarti kalau kita puasa, puasalah untuk jiwa-jiwa. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan rahasia kepuasan hatinya. Kepuasan batin Tuhan itu melihat seseorang diubahkan secara kekal. Hati Yesus itu kebangunan rohani. Yesuslah revivalist, the true revivalist itu Tuhan Yesus. Dia membangkitkan yang mati. Kaget kan para rasul. Lalu setelah itu, Yesus menyatakan ayat yang baru kita baca. Menjelaskan suatu prinsip kebenaran yang absah. Yang luar biasa absolut. Nah, sekarang coba kita pahami konteksnya, ada konteks kebudayaan di balik ini. Atau ada kalimat-kalimat yang kita orang non-Yahudi gak ngerti, seperti orang-orang Indo ngerti ini, karena kita dulu dijajah Belanda. Tenang, apa masih jauh? Belanda masih jauh. Ini orang-orang gak ngerti nih, kalau ada ke Taiwan bilang tenang, Belanda masih jauh, diterjemahkan mentah-mentah, orang berkata apa sih maksudnya? 4 bulan lagi, kata Yesus, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Karena Israel itu negara agrikultur. Jadi kata 4 bulan lagi musim menuai itu ngomong begini loh, artinya santai. Santai bro, itu bukan 4 bulan sungguhan. Belanda masih jauh, itu bukan sungguhan jauh. Belanda itu bukan sungguhan orang-orang Belanda belum sampai ke kampung kita. Nggak boleh diartikan secara harafiah. Itu arti kiasan. Secara literal, secara harafiah artinya santai saja. Belum jatuh tempo kok. Musimnya belum tiba untuk berbuah. Nggak apa-apa. Tuhan bisa menunggu kok. Orang lain juga bisa menunggu. Ya. Tidak ada yang memburu-burumu. Tidak perlu kau merasa tergesa-gesa. 4 bulan lagi tibalah musim menuai adalah bahasa farmers atau bahasa petani yang berkata, bubuk siang dulu aja. Ngapain sih melayani Tuhan sekarang, masih muda? Buat apa jiwa-jiwa? Utang piutang kita pun belum selesai loh. Ekonomi lagi masalah. Tunggu dulu, tunggu aku kaya. Jangan dibaptis, papa mama lo belum Kristen, nanti ngomong apa? Misalnya begitu. Aku mau ikut CG, nanti dulu suamiku belum sehati sama aku. Selalu ada kalimat, Belanda masih jauh, 4 bulan lagi, tibalah musim menuai. Tapi Yesus mau ajari pada kita, kalau soal keselamatan, soal apa? Katakan keselamatan. Itu selalu urgent sifatnya, selalu sifatnya darurat. Yesus sedang mengajarkan bukan satu teologi, bukan satu teologia, bukan satu doktrin, tapi Yesus sedang mengimpartasikan hatinya terdalam. Bahwa kalau menyangkut jiwa-jiwa yang nanti sebentar lagi berapa minggu dari hari itu, atau berapa bulan, Yesus akan, atau berapa, ini di awal-awal Yohanes, jadi masih berapa tahun, a few years later, Yesus akan naik ke Golgota Kalvari mati, agar mereka jangan binasa. Kalau soal jiwa-jiwa, itu selalu sifatnya emergency. Yesus sedang mengajarkan yang namanya urgency. Gawat darurat. Karena sebenarnya orang tidak bisa dinilai dari usianya. Sana kan masih umur 18. Orang itu bisa mati di umur itu.
Bukan 80, bukan 81. Antara kita dengan sorga atau neraka tergantung posisi kita berdiri di hadapan kasih karunia Allah. Apakah kita percaya, bertobat sungguh-sungguh dan menerima Tuhan, atau kita munafik pura-pura, hanya berkedok agama, atau sama sekali kita secara vulgar berkata, aku menolak pengorbanannya. Antara kita dengan itu, atau itu, hanya sebatas nafas. Terakhir. Entah umur 18 atau 81. We're always in danger. Kita selalu dalam bahaya. Makanya Yesus berkata kalau soal jiwa-jiwa, tangkaplah isi hatinya. It's always urgent. Ini. Makanya Yesus patahkan kata-kata para petani itu dan para peternak. Itu peternak juga sama, santai aja. Masih malam kok nanti. Sapi-sapi pulang ke kandang. Tidur dulu bro, tidur aja. Domba-domba masih makan rumputnya. Kita tidur saja. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Salah. Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, suruh sekarang sama Tuhan. Now. Dan pandanglah ladang-ladang. Ladang ini bukan ladang sungguhan lah. Tuhan tidak tertarik dengan kangkung, dengan bayamnya. Ladang-ladang ini bicara tentang ladang jiwa-jiwa. Baik itu perkantoran, baik itu rumah tangga, baik itu tetangga. Bukan hanya rumah tanggamu sendiri, tangga-tangga lainnya. Atau itu sekolah kampusmu, kau tidak akan selama-lamanya di sana. Berapa tahun sih kita itu sekolah SD? Masa kita mau SD melulu? Masa kita mau SMP terus? Masa kita mau kuliah selama-lamanya? How many years kita di situ? Kita mau cetak apa? Cetak gol apa? Gelar ijazah? So pasti. Tetapi bagaimana dengan time yang Tuhan beri, yang berupa opportunity dalam kehidupan orang lain, bukan hanya demi gelarmu. Pastilah kalau Tuhan beserta summa cum laude, nggak ada masalah itu. Terlalu rendah kau jadikan itu goal satu-satunya. Tapi time waktu itu, buktinya setelah kita dapat gelar, nanti tetap ada reuni, orang tetap datang lagi dan kangen-kangenan. Berarti kan ada masa-masa orang mencetak hubungan. Bahkan kalau hubungan itu bukan dalam Tuhan, nanti bisa aja api asmara lama menyala. Ex-nya, mantannya. Ada masa-masa di mana itu masa-masa itu adalah namanya musim menjalin hubungan. Kenapa kita tidak libatkan Tuhan dalam musim itu dan menjalinkan mereka pada hubungan yang paling mulia dalam hidup mereka? Menghubungkan mereka dengan Tuhan. Why not? Kenapa kita cuti jadi anak Tuhan atau cuti jadi misionaris? Ketika kita mahasiswa-mahasiswi, ketika kita kuliah di university, why kita cuti? Bukannya baik, tidak baik waktunya. Kapanpun juga beritakan firman. Bukankah kita menjadi saksi itu berarti di dalam kehidupan. Mau ibu rumah tangga kayak, mau pengusaha, mau di perkantoran, mau di tempat parkiran, mau di toko, mau di pasar, dan di bangku sekolah atau bangku pendidikan. Bukankah menjadi diaspora, kisah para rasul itu kan mereka tersebar. Mereka semua tersebar kecuali rasul-rasul. Sekarang kan yang menyebarkan Injil kan pendeta-pendeta. Sebenarnya Tuhan menghendaki yang menyebarkan Injil itu adalah jemaat. Jemaat juga. Zaman dulu rasul-rasul yang tinggal, mereka yang menyebar. Kata diaspora itu bukan tercecerkan. Kata diaspora itu artinya ditaburkan secara sengaja oleh Tuhan. Meskipun kejadiannya tak tentu direncanakan. Gereja mula-mula itu kan diaspora tersebar karena aniaya. Jadi mereka pindah. Ada yang pindah ke Antioquia, berdirilah gereja di situ di mana nanti Paulus dan Barnabas turut memimpin. Ada juga yang tersebar sampai ke Roma, sampai pindah negara ke Italia. Ada sampai kemana-mana. Mereka tersebar. Bahkan Filipus pun, ini bukan Filipus salah satu daripada 12 murid Yesus. Ini Filipus diaken. Yang pekerjaan pelayanannya itu GMS peduli.
bagi-bagi makanan pada para janda, kepada orang-orang miskin yang ada di komunitasnya. Pelayanan meja, ini bukan meja administrasi, ini meja roti. Filipus itu sampai tersebar pergi ke Samaria. Tapi justru dipenuhi dengan kuasa untuk mengadakan tanda-tanda heran. Kata tersebar itu ditaburkan secara sengaja oleh Tuhan, meskipun melalui sesuatu yang tidak diprediksi oleh manusia. Kalau enggak kan mereka pasti asiknya rame-rame di Yerusalem tuh. Seru banget, bayangin hari Senin yang khotbah Petrus, hari Selasa Yakobus, hari Rabu Yohanes, hari Kamis Bartolomeus, hari Jumat, pendeta besar semua. Yang satu bayang-bayangnya menyembuhkan, yang satu apalagi, kecuali mereka tersebar, mereka nangkap visi, mereka tidak akan pernah dipakai lebih, tidak akan muncul Filipus di Samaria, Stefanus yang bercahaya wajahnya itu orang biasa semua. Kita harus mengerti bahwa Injil itu begitu urgentnya Tuhan izinkan aniaya di Yerusalem supaya mereka nyebar. Tuhan tuh izinkan Anda sekolah di universitas itu supaya Injil ke bawah. Tenanglah, gelar tetap kau dapat asal mau belajar. Tuhan nanti yang serta. Bayar rentnya. Bisa cicil rumah, tenanglah, masa Tuhan tidak akan memberimu rumah 127 kalau Tuhan membangunnya bersama dengan Anda, jadi itu rumah. Tapi kalau Anda membangun hidup tanpa Tuhan, mau jadi apa? Jangan khawatir kalau Anda kerja di kantor Anda sungguh-sungguh aja, tulus dan jujur jadi orang dan belajar cekatan dalam bekerja, nanti Tuhan yang urusi semua. Tapi Tuhan itu saking inginnya, Injil itu sampai kemana-mana, dia taruh Anda di perusahaan itu. Saya waktu pertama kali, saya tadi cerita di Kebaktian 1, banyak cerita-cerita yang mungkin beberapa orang, bahkan Pastor Albert sendiri tadi mengakui terakhirnya waktu mau tutup ibadah, banyak cerita yang baru saya dengar. Saya memulai juga di dalam marketplace, waktu saya pulang ke Indonesia 14 Mei 98, saya terbang dari Kanada. Satu hari setelah kerusuhan di Indonesia, saya malah pulang, semua orang bilang saya gila. Saya memulai dengan bisnis dulu. Dan bisnis kami diberkati luar biasa. Dari 20 sekian staf kami, awal-awal kerja itu 20 sekian stafnya itu 21 dilawat Tuhan dari 22. Kenapa Tuhan jadikan saya bisa pegang satu perusahaan? Apalagi kalau sebagai pimpinan. Itu pasti karena Tuhan mau menyatakan kasih sayangnya dikenal oleh orang-orang yang saya bawahi. Tanpa memaksakan atau kristenisasi. Kalau kita jalan sama Tuhan, Tuhan itu kan jalan sama kita. Kalau Tuhan jalan sama kita pasti ketahuan. Tuhan itu bukanlah lampu yang bisa disimpan di bawah gantang. Asal kita itu jangan menyembunyikan Tuhan karena kita merasa malu atau merasa sungkan. Asal kita sopan. Tidak ada alasan manusia itu. Tidak ada alasan manusia itu bisa membenci kita. Kalau mereka benci itu benci Injil. Kalau kita sopan loh ya. Kalau kita pentungin orang, ya orang benci kita lah, bukan karena Tuhan. It's because God loves this world. Yohanes 3:16. So much so that He gave His Son. Dia kasih putranya, sekarang dia kasih putra-putrinya yang terbaik di tempat-tempat itu. Di universitas ini, di sekolah itu, di les-lesan itu, ini itu. Bisakah kau melihat dirimu sebagai penginjil? Sudahlah, percayalah, di hidup ini gak ada yang terlalu penting kok. Semua itu gak kau bawa. Terakhir yang kau bawa itu cuman, Daniel berkata, bercahaya seperti bintang di langit itu orang yang menuntun orang lain pada kebenaran. Sungguhan, semua itu gak kau bawa. Semua yang kita investasi dan tabung ini hanyalah sementara untuk hidup ini, supaya kita jadi berkat dan supaya kita bisa memiliki kenikmatan yang sah dari Tuhan. Tapi itu bukan tujuan utama. Injil itu urgent, tapi bukan hanya Injil itu urgent sifatnya, tapi Injil itu juga harus, kita sebagai umat Injil, kita itu harus beriman. Coba lihat ya. Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ayat 36. Sekarang juga, powerful sekali katanya. Sekarang juga, now. Sekarang juga, penuai telah menerima upahnya. Ada kata sekarang juga, katakan sekarang juga. Kata sekarang juga ini powerful. Itu menunjukkan satu
waktu yang dituju. Sekarang juga itu apakah menit ini, hari ini, atau bulan ini, pokoknya harus ada target tertentu. Yang namanya Injil itu memang urgent atau sifatnya darurat. Kita bisa sekarang berharap. Loh, pengharapan itu ada tempatnya dalam kehidupan kita. Orang yang gak punya harapan itu sangat kasihan. Bahkan bunuh diri pun jadi. Kalau kita bangun tidur itu harus punya harapan. Hati kita itu harus mekar. Misalnya orang sekolah, dia harus berharap kan. Meskipun dia tidak tahu nanti jadi apa. Dia mau lulus, dia mau jadi orang yang sukses. Seorang yang kejar lawan jenisnya, dia kan berharap diterima kan. Kan dia berharap nanti situ jadi pacar. Kalau bisa jadi istrinya. Gak mungkin ada orang kejar itu terus menerus kalau dia tahu dia gak punya chance. Kan gigi jari gak mungkin orang itu bisa berapi-api. Pengharapan itu ada tempatnya. Tapi pengharapan kalau tidak ada titiknya yaitu iman. Maka dia akan menjadi sekedar angan-angan yang tidak kesampaian. Makanya Tuhan berkata, kamu bilang 4 bulan lagi menuai kan? Aku bilang sekarang. Tiba-tiba mereka seperti itu bubble-bubble-nya, gelembung yang ada di atas itu semua satu-satu digembosin sama Tuhan. Satu-satu ditusuk dengan visi yang tegas, dengan ujung jarum, dengan target waktu yang disepakati. Iman itu menentukan waktunya. Sedangkan berharap bisa saja waktunya tidak menentu. Tapi kita nggak mungkin bisa beriman kalau tidak berharap dulu. Karena kita mengharapkan, kita doakan. Aku kepingin misalnya kampus itu diselamatkan. Saya pasti akan mendoakan. Tiba-tiba muncul iman, 4 bulan lagi kita masuk. Itu bahasa Yesus. Sekarang juga penuai sudah tiba. Penuaian sudah datang. Kalau nggak berharap nggak mungkin bisa beriman. Iman timbul dari pendengaran dan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Plus bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat, Ibrani pasal 11 ayat pertama. Tapi kalau orang berharap, Indonesia penuh kemuliaannya, indah kan? Ini lagu harapan. Bumi penuh kemuliaannya, Surabaya penuh kemuliaannya, atau Jakarta, atau Medan. Sucilah Tuhan. Lagu ini titik. Ini lagu ini gak boleh titik, harus koma. Karena setelah itu, jangan bilang bumi penuh kemuliaannya. Gimana itu digenapi, akan sangat bergantung langkahmu yang pertama. Bumi penuh kemuliaannya itu selalu dimulai dengan satu orang dulu yang dipenuhi oleh kemuliaannya. Indonesia diselamatkan itu selalu dimulai dengan satu orang Indonesia dulu diselamatkan. Afrika penuh kemuliaannya, haleluya. Afrika penuh kemuliaannya. Dan suatu hari ada seorang hamba Tuhan namanya Filipus pergi ke jalan selatan yang sepi, gak ada orang mau pergi ke sana. Ketemu sama sida-sida dari Ethiopia. Kebetulan dia adalah orang kedua sesudah Candice atau Ratu Candice dari Ethiopia. Dia bendahara dari negara itu. Dan orang itu bertobat, terima Tuhan, dibaptis sama Filipus, baliklah dia ke Afrika. Sekarang Anda mengerti kenapa di Afrika banyak sekali pengikut Tuhan. It always begins with one. Iman itulah mencari the one. Mencari the entrance, entry point-nya, mencari jalan masuknya. Itu iman. Bukan pengharapan. Pengharapan membuat kita berdoa. Iman membuat kita melangkah. Mengenal ini, nanti saya kasih testimoni karena saya tahu ini. Saya dengan iman berkata, 4 bulan lagi. Suatu hari, dalam sebuah doa malam yang saya panggil semua anak-anak muda. Zaman itu, sekarang mereka semua jadi bapak-bapak semua.
Adakah di sini anak-anak muda yang saya gembalakan langsung? Jemaat mula-mula saya. Yang dulu bukan namanya Army of God, namanya bukan CGAOG, dulu namanya Pemasa dan Remasa. Agak maksa, pemuda melayani Allah dan sesama pemasa. Remaja melayani Allah dan sesama remasa. Dulu juga CT itu yang kita kenal. Tahu nggak gereja kita ini GMS ini banyak singkatan CT, MSC, CGT, TL, CGL itu banyak. Orang kalau nggak ngerti bingung yang pertama kali hadir, tenang aja. Lambat laun Anda akan tahu semuanya. Zaman dulu bukan namanya CT, Connecting Time, ketika CG bukan diliburkan tapi dileburkan. Untuk sama-sama kita ibadah besar karena ada impartasi dari pemimpin. Dulu bukan namanya CT, dulu namanya Poksar. Kelompok besar. Bukan saya kasih nama, itu peninggalan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Saya ini kan mengadopsi tengah jalan karena mereka ditinggalkan. Coba saya tanya di sini, adakah jemaat mula-mula saya? Ya bukan jemaat saya, jemaat Kristus, tapi ngerti maksud saya. Pemasa, anak remasa, ya ada lagi di sini, itu dia. Itu pemasa, masa. Kamu kelihatan masih muda sekali kok. Oke, bukan ya. Remasa atau pemasa dulu? Remasa. Mungkin juga tahun berapa masuknya, nggak tahu, 2001, 2002. Tapi yang paling early di mana ada Bu Aryani di sini, Ibu sekarang ya. Ada di situ ada Pastor Fuji, ada pastor-pastor beberapa sekarang yang menjadi pastor-pastor. Saya kumpulkan hari Jumat malam. Waktu saya kumpulkan itu mereka baru saja mengalami koyak yang besar. Itu sebelum saya datang. Pokoknya terjadi suatu dinamika dari 800 anak muda yang ada di GMS zaman lama. Itu sisa 100 lebih. Itu yang saya adopsi. Itu pun bukan karena saya mau. Saya diminta tolong bisa bantu ini pulih. Saya adopsi. 100 orang itu tidak kenal saya tidak kenal mereka. Waktu itu pelayanan saya masih banyak di Jawa Tengah. Ada satu kebangunan rohani sebelum kebangunan rohani Pemasa. Itu kebangunan rohani di Ungaran. Itu ada kok di biografi saya. Jadi saya itu lagi ngurus kebangunan rohani di Ungaran ini yang menghasilkan banyak hamba Tuhan, termasuk Pastor Bernard, Pastor Moro, Pastor Yohanes, Pastor Lipi, Pastor Benny yang sekarang di Jakarta. Pastor Benny dulu tuh pakai baju uniform celana pendeknya merah putih itu loh. SD, datang ke sana itu dilawat Tuhan itu tuh zaman itu. Ini semuanya kebangunan rohani saya lagi urus ini. Sudah berapa gereja yang lahir. Bahkan belum zamannya GMS modern hari ini. Itu gereja-gereja sekarang GMS Semarang itu adalah rintisan zaman Ungaran. Itu belum saat itu. Belum menjadi bagian dari apapun yang Tuhan akan kerjakan di Surabaya. GMS Bandung. Itu bukan dilahirkan dari Jakarta. Itu dilahirkan dari Ungaran. Dari Salatiga. GMS Magelang. Dan GMS Salatiga yang dirintis oleh Pastor Moro sendiri. Tuhan bekerja dengan dahsyat. Lah saya lagi ngurusi itu diminta tolong untuk tangani 100 orang anak-anak muda. Semua kepahitan. 100 orang itu bukan kepahitan. Paling tidak mereka itu juga gak tahu mau mikir apa. Ketemulah sama saya. Pandang-pandangan. Awal-awal. Saya lihat di wajah mereka. Mereka baru trauma kan sama pemimpin-pemimpinnya. Kenapa saya harus percaya sama kamu? Saya juga tanya di mata. Waktu saya lihat mereka, saya juga kasih mereka pandangan. Kenapa aku harus membesarkanmu? Sami mawon. Ada yang datang ke saya dan berkata, Ko Philip, itu panggilan akrab saya. Sama mereka. Kenapa saya harus percaya sama Koko? Saya bilang, saya ini dipercayai. Saya sudah setujui, saya sudah kabulkan permintaan untuk memulihkan kamu. Saya bilang, kamu tidak usah percaya sama aku. Kita sama-sama percaya sama Yesus. Lakukan bagianmu. Di CG kamu harus lakukan agenda CG. Jangan menggosip di sana. Jangan sebar kepahitan. Kamu cuma jreng-jreng nyanyi. Gak ada nyanyian pakai kaset. Zaman itu kan masih kaset ya. Ceklek. Atau sudah mulai masuk ke zamannya CD kali. Udah. Lalu habis itu kamu cuma sampaikan firman. Gak tahu mau
bagikan apa? Baca Alkitab aja sampai semua orang kenyang. Udah setelah itu saling doakan, jangan doakan apa-apa kecuali kebutuhan nyata mereka. Doakan supaya mereka dipakai Tuhan, udah itu aja. Bisa kau sepakat? Oke. Berapa bulan kemudian, boom, terjadi lawatan. Dengar ya, waktu saya panggil mereka, hari Jumat malam, ada di sana waktu itu. Saya panggil mereka semuanya. Saya bilang sama mereka, hello guys, gitulah kira-kira bahasa kerennya hari ini. 4 bulan lagi, kita masuk ke kampus itu. Sebuah kampus swasta di Surabaya Selatan. Kita KKR di sana dan menuai. Semua orang liatin saya. Begini ya, mereka ini orang-orang yang barusan aja habis mengalami trauma besar secara rohani. Atau mengalami yang namanya mengalami suatu skenario koyak. Tiba-tiba disuruh menuai. Serius nih. Bukannya harusnya agendanya sembuh. Saya sampai benar-benar dikasih masukan. Saya hargai semua masukan. Tapi kan setiap masukan kan saya harus doakan. Jadikan saya berhak untuk menerima atau menolak. Salah satu masukan yang saya terima itu bukan dari kalangan muda-muda, tetapi dari kalangan pengerja-pengerja yang tua. Ngomong sama seperti ini, Philip. Dan saya masih umur 20-an waktu itu, 20 sekian. Philip, jangan keburu-buru, jangan tergesa-gesa. Anak-anak muda ini perlu disembuhkan dulu, dikonselingin satu-satu. Ya saya maunya gitu, tapi konselingin 100 orang juga. Percayalah, saya konselingin 1, nanti saya waktu konselingin ke orang yang ke-10, yang 1 punya pertanyaan lagi. Orang itu kalau mau muter-muter di padang gurunnya ada satu bahasa Ibrani, gak mungkin dia akan mari-mari. Nah kan selesai gak? Saya ngomong gitu, saya gak tolak dia, saya dengarkan dulu, saya bilang kenapa? Saya bilang gini, Pak, saya hargai masukan Anda, cuman karena saya yang ditunjuk, saya paling mengerti. Ada kalanya saya akan menerima satu masukan, ada kalanya saya rasa bahwa masukan itu clash dengan apa dan hikmat yang Tuhan berikan pada saya. Saya rasa saya terima dulu masukan itu bahwa orang-orang ini akan sembuh, hanya saya lebih tahu dari Anda gimana menyembuhkan orang-orang ini. Mereka hanya sembuh karena misi, bukan karena mengasihani diri sendiri. Makanya itu saya ketemu dengan orang yang 1 tadi, yang bilang gak percaya segala, saya bilang it's okay, mata kita tertuju ke Yesus, kita akan sembuh dan waktu kita sembuh kita gak tahu kapan tepatnya kita sembuh. Kalau mata kita terus tertuju ke Tuhan, kita nggak pernah menyadari kaki kita sedang berjalan. Berjalan di mana? Di atas air, tanpa kita menyadarinya. Misi kita, misi Tuhan yang membuat kita sembuh. Saya dikasih saran oleh Bapak tersebut, perlu waktu tahunan untuk sembuhkan kayak gini. Banyak gereja juga nggak bisa sembuh setelah mengalami seperti ini. Apalagi youth ministry. Saya bilang, saya akan pertaruhkan segalanya Mbak. Saya salami dia dan kata, terima kasih untuk masukannya, thank you. Saya tidak menolak saran Anda, tapi tolong kasih saya the benefit, tolong kasih saya hak, karena saya sebagai orang muda ya, tolong kasih saya hak untuk bisa mencerna saran ini dan membawanya ke Tuhan hingga saya bisa berkata, biar kehendakmu bukan kehendak kami yang terjadi. Saya berlututlah setiap jam 12 malam. Itu tahun 2000 ya, berarti saya baru menikah 1 tahun. Saya minta izin supaya kalau setiap kali malam setelah kami berdoa atau gimana, saya akan berada di sofa di kamar kami. Saya berseru sampai jam 4 pagi. Saya memikirkan diri sendiri seperti Musa yang harus berada di atas sana. Sedangkan anak-anak muda saya itu yang berperang langsung di kampus-kampus, di sekolah-sekolah yang ketemu orang. Saya bayangkan saya itu yang ngangkat tangan. Kalau tangan saya loyo, mereka pun akan lesu. Nggak gampang loh, jangan berkata pemimpin melakukan apa. Pemimpin itu yang berada di balik layar di dalam hadirat Allah. Sebagai imamnya dulu. Saya angkat, kalau enggak nanti imanku dari mana? Inspirasiku dari siapa? Nanti kalau enggak saya ikut opini terbanyak. Buat apa saya mimpin mereka? Mendingan mereka mimpin saya. Kalau saya lebih lemah dari mereka, lemah iman. Saya harus bisa lihat dulu 4 bulan ke depan sebelum mereka. Minimal Tuhan kasih saya mata melihat 4 bulan. Saya berdoa dari jam 12 sampai jam 4, every day. Kadang-kadang tembus sampai jam 6, langsung pergi ke office. Mata masih merah-merah. Saya berdoa, give me Surabaya, or I die. Cukup ekstrim, jangan ditiru ini.
Karena sama Tuhan tidak boleh latah sembarang ngomong. Kalau dai ya dai sungguhan. Kasih aku Surabaya atau aku mati. Jumat saya panggil mereka, bukan hanya suatu pertemuan. Kalau cuma panggil pertemuan itu program. Tapi kalau sudah didoakan itu kegerakan. Tak panggil sama saya. Lalu saya ngomong gini, 4 bulan lagi kita masuk ke kampus A. Ini orang-orang mikir ini pemimpinku ini ya. Kok keburu-buru ya? Bukan kita dulu kayak baru beberapa orang secara terpisah datang sendiri-sendiri ke dia dan berkata, nggak kasih kami waktu untuk healing dulu. Zaman sekarang kan gitu orang-orang bilang, healing. Healing what? I'm not from the healing generation, I'm from the healer generation. Sorry ya guys, yang muda-muda di sini. Saya bukan dari generasi healing, sorry. Saya dari generasi healer. Bukan killer. Healer. I don't know healing. Because when you heal, you don't feel the healing. Untuk kalau Anda menyembuhkan, Anda tidak merasakan kesembuhan itu. Itu menjadi fakta saja sekeliling Anda. Saya panggil, mereka akhirnya bingung. Lalu mereka datang ke saya. Mereka datang ke saya, waktu setelah selesai saya bilang 4 bulan lagi itu, mereka semua tepuk tangan, anak-anak muda kan. Itu kan campur kan. Timur ada, yang pusat kampusnya, sekolahnya yang di utara, yang negeri kayak yang swasta. Yang universitas ini, universitas itu, semua tepuk tangan lah. Wah, tepuk tangan. Kami hanya 2 yang realistis, 2 orang yang realistis. Salah satunya maju karena dia yang laki. Majulah Rasul Paulus ke saya. Bukan Rasul Paulus, bukan. Beliau namanya Paulus. Paulus ini adalah ketua kerohanian salah satu jurusan di universitas tersebut. Datang ke saya, naik ke atas mimbarnya juga enggak terlalu tinggi di gereja gedung lama. Ya seperti ini naik. Setelah selesai nih, mari selesai dia naik dan berkata, Ko Philip sudah pegang izin apa? Kok sudah diumumkan? Izinnya apa? Sudah dapat suatu bukti enggak? Ada suatu sudah dapat ini enggak? Sudah dapat apa namanya? Ya, izinnya. Saya bilang, ada Paulus. Apa kok? Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti segala sesuatu yang kita tidak lihat. Pusing enggak tuh Paulus? Pak Paulus ini sekarang sedang pelayanan di luar pulau di GMS mana lagi khotbah? GMS Medan. Ya. Satu lagi sebenarnya mereka sudah bicara antara mereka, namanya Ina. Istri daripada GMS, istri bugemnya GMS Pekanbaru. Juga salah satu pemimpin rohani di jurusan yang lain. Mereka sama-sama anak-anak di antara anak-anak muda di antara 100 orang lebih itu. Dan mereka akhirnya membuat keputusan untuk membuka jalan dan mengizinkan. Karena mereka anak kita, tapi mereka juga di organisasi kampus, mereka membuka jalan. Akhirnya Paulus ngomong gini, baikku kalau memang itu iman kuku, saya akan pasang badan. Saya yang akan perjuangkan. Tunggu ya, sebelum lanjut ini makin exciting. Kenapa saya cerita ini? Tadi pagi saya cerita revival di antara jemaat umumnya. Itu 20 sekian tahun yang lalu. Jadi hari ini 1-2 tokohnya sudah meninggal dunia. Tapi juga banyak sekarang sudah tersebar ke kiri kanan. Sekarang di ibadah ini saya ceritakan kejadian kebangunan rohani di kalangan muda-mudinya. Sekarang sudah jadi om tante. Jadi anak-anak muda yang di sini sekarang dari AOG yang turut mendengar, kalian tahu, waktu itu kami semua juga muda seperti kalian, tapi sekarang yang nampak masih tetap muda, nggak seperti saya ubanan, tetap hanyalah Johan dan Reni. Ini mereka berdua anak pemasa saya. Reni dulu kerja di belakang sana, dibantu untuk secara full time pada waktu itu di kantor pemasa. Mereka saja yang nampak masih muda. Rahasiamu apa? Disemir kah? Ayo jujur. Iya bagus begini. Saya yang nampak tua, mereka belum. Karena mereka gak ikut doa dari jam 12 sampai jam 4. You see, itu kebangunan rohani terjadi
Sebelum nanti saya ceritakan lagi, hari ini mereka menjadi jemaat seperti Johan dan Reni, mereka menjadi jemaat aktif di dalam ibadah keluarga kita di GMS. Nah, saya jelaskan dulu ayat ini selesai, saya langsung luncurkan semua kesaksian, oke? Lihat dulu ayat yang ke-36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Penuai telah menerima upahnya. Kalau Anda kerja di satu perusahaan kan tahu gajinya berapa. Kalau ada uang lembur segalanya, kalau Anda perhitungan kan Anda tahu tepatnya dapat berapa. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. THR, gaji, akhir tahun, semuanya juga ada patokannya. Kok kita nggak ngerti ya sebagai penuai kita itu menuai apa? Saya ngerti dari awal. Itu sudah jadi prinsip saya dari dulu, saya kasih nama itu mutiara. Setiap kali saya lihat jari saya, satu telapak tangan, saya ingat itulah prinsip upah. Upahnya seorang penuai itu bukan uang, bukan materi, bukan God bless me, bukan. Tapi satu jiwa yang diubahkan itu upah. Tidak ada yang lebih memuaskan seperti Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Tidak ada yang lebih memuaskan hatinya daripada melihat satu orang, termasuk di sini, wanita Samaria yang kayak gitu diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Upah seorang penuai adalah jiwa yang dia menangkan. Bagi saya 5 jari di telapak tangan kanan saya ini menjadi gentle reminder all the time. Saya rindu dari dulu dan ini menjadi patokan saya hingga hari ini. Orang itu terima Tuhan melalui saya. Orang itu dibaptis selam. Lalu habis itu orang itu dibaptis Roh Kudus. Saya tidak puas sampai orang itu masuk ke air jasmani. Saya ingin supaya dia dibaptis ke dalam api. Dengan tanda berbahasa roh. Oh, itu berguna kalau orang itu serius mau berdoa. Baptisan Roh Kudus itu sangat powerful sekali untuk kesaksian. Itu memberi kita keberanian. Memberi kita kuasa supranatural. Lalu habis itu saya mau mereka CG. Buat apa mereka akhirnya jadi jemaat biasa, kalau mereka tidak dimuridkan, kalau mereka tidak berakhir memuridkan. Lalu terakhir, mereka mesti ibadah. Ngapain mereka cuma CG doang, tapi gak mau datang ke ibadah kebaktian. Hanya mau sekedar dimuridkan, tapi tidak pernah cinta rumah Tuhan. Karena CG itu di rumahmu. Ibadah itu di rumahnya. Dua-dua penting. Makanya saya tidak pernah menjadikan target penuaian itu kan, penuai tahu upahnya, ini upahku. Kalau dia tidak datang ke gereja kita, bukan berarti kita tuh eksklusif mau datang ke gereja kita, enggak lah. Lah kalau saya punya anak tapi dia tinggal di jalanan, peduli amat kalau dia tinggal di jalanannya itu bisa pindah-pindah rumah-rumah orang kaya. Tapi tetap kan statusnya, dia itu nomaden. Saya tidak gampang terpukau, kalau Anda punya CG-nya gemuk, tapi semua tidak ke gereja. Ya itu sama dengan Anda punya, sedangkan orang punya anak, punya mantu aja kalau bisa tinggalnya di sebelahnya kok. Kita kok double standar. Kok kita nggak gitu sama anak-anak dan mantu-mantu Tuhan? Jangan gitulah. Saya nggak gampang terbuai dengan, CG-nya banyak. Saya beritahu sama anak-anak pemasah dulu. Ingat nggak kalian tak ajari apa? Mereka datang jam 1 siang. Yang remajanya jam 10 di convention hall satunya yang bisa muat sekitar 600 orang. Yang jam 1 bisa ribuan. Lompat-lompat cinta rumah Tuhan. Dan itu seperti suatu magnet yang menyedot seluruh generasi. Semua kampus mendengar apa yang terjadi di antara kami. Terbuka pintu. Kami bisa pergi ke kampus itu yang sekarang namanya Promised Land kan, anak-anak AOG. Tapi kita datang ke sana itu berkunjung. Rumah kita tetap rumah kita, rumahnya, rumah Tuhan. Dan dulu kan saya sudah serukan, setiap kebaktian itu, jam 1 itu pemuda, jam 10 itu remaja. Semua kebaktiannya waktu itu di pusat, di Surabaya pusat. Saya bilang every service itu KKR. Baru situlah muncul yang namanya orang-orang altar call. Baptisan setiap minggu itu mulai dari situ. Mau tahu kata welcome home dari mana? Itu dari tos, high five-an anak-anak muda di pintu gerbang gereja. Welcome home. Dari sana Pak. Welcome home, karena kita hanya punya 2 pilihan. Antara kita menerima welcome mereka atau kita ngusir mereka. Welcome home atau go home. Kita pilih welcome home. Itu spirit, bukan slogan. Itu orang-orang datang itu welcome home.
Mau tahu enggak kebiasaan kita setelah selesai CG enggak pulang-pulang? Bye. Berapa meter kemudian masih ngobrol-ngobrol enggak kecantol? Ayo, itu dari anak-anak muda. Itu setelah ibadah mereka enggak pulang, itu diusir. Benar-benar zaman itu bukan namanya SM atau apa. Tapi pokoknya keluar. Itu baunya, itu bau keringat. Itu apek sekali. Ribuan kursi itu sudah miring-miring semuanya kan. Orang lompat-lompat, mereka enggak go home. Itu kalau ibadah berikutnya jam 1 kan, berikutnya jam 4 waktu itu. Meskipun dia ada jeda yang lumayan itu lumayan itu buat semua yang tata-tata kursi itu di bawah itu masih penuh anak-anak muda sambil ngobrol-ngobrol sambil makan leker, makan pentol, makan apa? Makanya nggak bergizi tuh anak-anak itu, rohaninya gizi tapi makanya sekarang anak-anak sekarang lebih ganteng-ganteng, lebih cakep-cakep, lebih cantik-cantik kecuali Johan dan Reni dibanding dengan kami ini. Itu ya, nggak pulang mereka sampai macet itu mobil. Ketemu, nggak mau nyantol terus tuh. Saya lewat jalan pergi ke depan karena jalan kan rumah waktu itu di depan. Tiba-tiba ada satu anak muda buka kaca mobilnya keren. Ko Philip! Itu yang di bagian itu volunteer salah satu aktif di CG yang bagian FOH yang bagian sound system namanya Melki Tako. Kaget aku, Ko Philip. Itu anak-anak muda zaman itu. Sekarang sudah jadi semuanya, sekarang masuk di dalam, sekarang di GMS mana-mana. Tadi saya ada sedikit chatting sama para pastor, gembala regional. Mereka berkata, oh itu ada di regionalku, sekarang di sini, di Kalimantan, di Malang, di mana. Jemaat pemasaran remasa nggak hilang. Semua hari ini jadi soko guru, jadi pilar. Saya ceritain sedikit ya. Sampai mana tadi? Oh ini belum, sampai CG, sampai ibadah. Saya tidak terima telur setengah matang. Terima Tuhan. Baptis Islam. Jangan berkata terima Yesus tapi malu dibaptis. Baptis Roh Kudus. Kau perlu perlengkapan ini. CG. Kebaktian raya. Saya tidak terima medium rare. Saya hanya terima well done. Gereja kita dibangun di atas dasar pemuritan. Pemuritan itu all the way. Dalam pemuritan you lose everything to gain everything. Seperti kehilangan segala sesuatu untuk memperoleh segala sesuatu. Itulah upah seorang penuai. Lalu dikatakan di sini ayat ini, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Jangan salah sangka, kadang-kadang waktu kita tabur kita langsung nuai. Jangan hanya mau nabur saja, takut menuai nanti takut ditolak orang. Atau jangan mau menuai saja, gak mau nabur. Aku ditolak, langsung kecewa. Tabur teruslah. Kenapa baru sekali langsung kita itu putus asa? Tabur. Mentalitas penabur dan penuai harus sama-sama bersuka cita. Bahkan bisa jadi kalau kita beriman lama-lama, dia seperti bola yang bergulung tambah besar. Bisa-bisa kita menuai apa yang kita tidak tabur. Saya ceritain nanti dalam sebuah cerita ini bagaimana kita akhirnya masuk ke kampus itu dan kita juga menabur, menuai dan menuai yang tidak kita tahu, yang tidak menuai langsung apa yang kita tabur, tapi pasti menuainya. Sampai mana tadi ceritanya sampai Paulus. Lalu setelah itu kita masuklah KKR di sana. Auditoriumnya bisa muat 1.500 orang yang hadir 2.500 siswa. Dan waktu itu adakan suatu kerohanian, kebaktian acara untuk semua jurusan kerohanian dari semua jurusan. Dan ternyata Tuhan bekerja dengan dahsyat. Orang-orang kita siapkan cuma berapa ratus orang, semuanya mau tidak mau jadi pemimpin. Nah kalau jemaatmu cuma 100, 200 atau berapa ratus, karena itu terjadinya bulan Oktober tahun 2000. Mereka ini baru saya take over Juni 2000. 4 bulan kemudian saya bilang kita masuk kampus itu. Mereka tidak ada waktu untuk sembuh. Hanya punya waktu untuk percaya. Hanya punya waktu untuk taat saja. Jadi tapi dalam waktu Juni sampai Oktober 2000, itu mereka bertumbuh. Anak-anak muda kita itu penuh. Dus. Itu saya masih ingat minggu pertama itu tiba-tiba membaptis 26 orang sendiri, tidak ada yang suruh. Tidak pernah saya umumkan 26 orang dibaptis. Tadi saya cerita di kebaktian 1 bagaimana salah satu yang dibaptis itu muntah darah waktu masuk ke dalam air. Keluar paku.
Saya juga pernah disantet orang salah satu ibadah itu. Masih ingat enggak? Tiba-tiba yang duduk di row kedua sana itu, dia bawa vudu. Tapi dia mencetat keluar ketika dia menyantet saya. Lalu habis itu orang itu bertobat. Dia termasuk salah satu dari puluhan-puluhan orang setiap minggu yang dibaptis itu. Jadi jemaat sudah bertumbuh ratusan. Tapi ratusan gimana pun belum mengatasi 2.500 orang. Karena semua anak muda kita itu sepakat iman. Kita akan ikut Tuhan. Untuk Gideon, untuk Tuhan dan untuk Gideon. Saya jadi Gideonnya. Tapi sebenarnya untuk Tuhan Yesus bukan saya. Tapi saya menjadi pionnya. Yang dipasang Tuhan. Saya berdoa itu tiap malam. Sampai KKR 4 bulan kemudian. Saya ngomong sama anak-anak muda saat itu. Kita sepakat iman. Mereka semuanya sepakat sama saya. Yes, ada kuasa dalam kesepakatan. Kita ingin melihat kampus ini dimenangkan mulai dengan satu dulu. Sebelum itu, saya sudah KKR dulu di Salatiga, di satu universitas swasta. Sama besarnya. Dan ribuan orang, jadi sudah terjadi di Surabaya itu ronde 2 sebenarnya. Tapi yang pertama kali dalam konteks GMS. Akhirnya kita kumpul, nggak nyangka kalau responnya kayak gitu 2.500. Heboh lah kampus itulah. 400 orang itu lari, bukan pakai maju, lari ke depan. Itu sampai ke depan maju itu, lari itu. Anak-anak pemasa remasa atau anak-anak CG kita itu bengong lihatnya. Karena waktu di briefing mereka nggak bayangkan kalau kejadiannya kayak gini. Jadi bayangkan kalau mereka semuanya maju itu ada salah satu di antara mereka. Itu jelas-jelas salah satu leader tiba-tiba ada di depan saya. Loh, kamu ngapain ikut altar call? Bukan aku kedorong. Saya nggak tahu itu siapa. Kalian ingat nggak itu siapa? Ada yang maju depan saya bilang, ngapain kamu di sini? Kok kamu bertobat lagi? Enggak, aku kedorong yang belakang. Nggak ngatasi. 400 orang bertobat langsung. Itu baptisannya dahsyat. Lalu kita jadi ribuan orang. Tapi banyak yang nggak suka. Dan akhirnya waktu KKR kita kedua kita dilimit. Kita masuk lagi. Tapi sudah dilimit, dijaga dengan para mahasiswa yang memang notabene tidak sehati dengan kita. Di antara orang-orang yang zaman dulu itu Saulus yang menganiaya kita. Mau tahu nggak? Saya sebut 2, nggak apa-apa lah ya. Karena Saulus itu kan masa lalu, tapi sekarang Paulusnya kan, sekarang di GMS Biskon. Bapak Fandi ini dulu yang menentang kita. Tapi sekarang GMS Biskon di bawahnya. Orang yang melatih semua pengusaha untuk berhati visi, berhati anak di gereja ini. Salah satu lagi namanya Timothy. Ada di sini? Timothy itu adalah ketua BEM. Waktu itu sekarang di bawahnya Johan dan Reni. Coach ya? Ya? CGL ya? Dulu dia juga, tapi ketika dia menentang, akhirnya singkat cerita kita tidak boleh altar call di KKR kedua yang diadakan beberapa bulan kemudian. Tapi Tuhan tetap bekerja. Dan saya melihat tiang api, tiang awan waktu kita lagi KKR itu pindah ke gereja kita, dari KKR itu pindah ke gereja. Dan saya melihat itu. Akhirnya, Timothy ini ketangkep dalam CG yang dipimpin oleh Trivena. Trivena adalah istri Pastor Maxi yang dimenangkan Tuhan di Tondano atau Tomohon ya. Pastor Maxi adalah gembala regional Sumatera. Ini bugemnya regional Sumatera. Ditangkap di sana. Dimenangkan bersama-sama dengan satu orang pecandu berat narkoba. Nanti saya akan rasan-rasan dia kebaktian setelah ini. Orang kayak dia loh kok sampai disalami malaikat itu gimana? Namanya Pastor Thomas atau Pastor Kwok-Chien GMS Regional Sulam Papua. Nanti saya ceritain. Semoga dia tidak marah. Toh sudah ada bukunya. Silakan ke Pustaka Raja Wali. Saya menulis biografinya dia. 180 derajat namanya perubahannya. Akhirnya ketangkep Timothy. Sungguh-sungguh membuka jalan untuk kita. Dan dia mencintai visi kita. Hari ini jadi CGL di bawah Johan dan Reni. Pak Johan dan Bu Reni. Ya, ada di sini nggak sih orangnya? Tadi pagi kali ya. Oh ibadah 4. Untung. Semoga dia tidak melihat streamingnya ya Tuhan. Dan Timothy ini sangat-sangat setelah itu berapi-api dan mengadakan KKR dan mengadakan banyak orang dimenangkan. Tapi nanti akhirnya karena salah satu dari orang-orang yang dimenangkan itu
yang akhirnya GMS waktu itu namanya Satellite City of Faith. Dulu setiap satelit ada namanya, bukan seperti sekarang ini di zaman persatuan semuanya sudah lebur GMS mana. Itu mereka dulu berapi-api memenangkan sampai akhirnya ngalami aniaya karena orang yang dimenangkan itu siapa saja yang cari Tuhan. Itu dahsyat sekali, ya. Dan salah satu orang yang KKR saya salah satu temannya dia itu Pastor Kwok Chien, dan dia dimenangkan Tuhan di CG-nya Trivena. Satu hari ini tetap melayani dan menjadi anak visi yang luar biasa. Satu menjadi gembala Sulam Papua. Salah satu orang yang waktu KKR disuka hati keluar dan nge-label kita aneh. Orangnya juga ada di sini saya yakin. Waktu dia, tapi semua gini saya pasti sudah minta izin atau nanti setelah ini saya minta izin. Karena ini semua adalah cerita mulia. Jadi ini semuanya sudah rahasia umum sebenarnya. Dia keluar, dia tidak suka, itu tahun 2000, tapi tahun 2002, ketika kita dalam rally puter-puter ke seluruh kota Surabaya, KKR di setiap kampus masuk setiap sekolah, kita sampailah ke sebuah universitas di Rungkut. Dia hadir lagi di KKR itu, tapi kali ini karena diajak sama Pastor Lani, Gembala Regional GMS Bali. Sekarang lagi khotbah di GMS Sidoarjo. Sekarang ini, detik ini. Diajak datang, waktu dia masuk, kena jamah Tuhan. Dia bertobat terima Tuhan. Berapi-api hatinya. Dia mulai pergi dan dia diberikan kepercayaan waktu itu namanya City of Salvation yang terbentang di Gayungan Surabaya sampai Pondok Chandra. Dia pegang itu dan dia injili begitu banyak anak-anak muda disertai dengan 2 wanita gagah perkasa yang merupakan semua ini rekan-rekanan CG semuanya. Yang satu namanya Maria, dulu dikenal sebagai Maria the Evangelist. Karena orang ini kalau nginjil itu luar biasa kayak seperti natural, apa yang kita sendiri biasanya harus sengaja itu natural. Sekarang menjadi full timer di GMS Sidoarjo, Maria the Evangelist. Dan satu lagi dibantu dengan satu anak muda, perempuan yang kurus kering waktu itu, lahir prematur dulu sebagai bayi. Sekarang menjadi istri daripada Gembala Regional Jawa Tengah, yaitu Pastor Bernard. Dia adalah Pastor Anita. Mereka menginjil kemana-mana. Dan membawa banyak sekali jiwa kepada Tuhan. Kalau Anda lihat seperti kisah para rasul semuanya. Penabur dan penuai sama-sama sukacita. Hai Setiawan, kau masuk tidak ketangkap sekarang. Apa yang kutaburkan pasti akan kita tuai. Bukan di universitas di Surabaya Selatan. Ketemunya di Rungkut, Surabaya. Di KKR University yang lainnya. Di sanalah kau ditangkap oleh Tuhan. Hari ini Setiawan menjadi WL. Nanti ya, Anda mau tanya yang mana Setiawan, tanya aja setiap WL selesai, Setiawan bukan. Dia sebagai WL, sebagai CGL hari ini, dan tetap berbuah-buah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Look what God can do. Dimulai dengan suatu hati yang beriman. 4 bulan lagi. Saya sekarang kalau suruh ngulang ya mungkin saya nggak tahu. Berdasar apa rasio saya saat itu. Saya tidak baca ayat itu lalu saya hubung-hubungkan. Tapi saya cuma yakin tahu bahwa dalam Kristus setiap waktu adalah waktu Tuhan. Kalau kita beriman hari ini akan terjadi. Bukan sesuatu yang kita uji. Sesuatu yang jelas-jelas dari hati Bapa. Keselamatan jiwa-jiwa itu sudah hati Tuhan. Udah gak usah tanya zaman apa atau musim apa. Now is the time. By prayer, saya gak ngawur. Itu Oktober. Ternyata sungguhan sesuai firman 4 bulan. Sungguhan. September itu saya KKR. Di UKSW Salatiga. KKR Trip to Hell yang pertama. Dulu namanya itu, sekarang namanya lebih bagus. Apa kata Alkitab tentang neraka. Itu kejadian sama September. Itu jebol sungguh-sungguh di Salatiga. Itu Tuhan bekerja dengan dahsyat. Itu orang-orang lepaskan semua dosa-dosanya itu enggak tanggung, benar-benar ditobat itu satu-satu secara pribadi, individu maupun secara publik. Dia nyatakan dia bertobat dari hal-hal itu. Saya belum ceritakan semua, kalau saya ceritakan semua Anda pulang hari ini. Bersama dengan itu paralel, karena saya orang tengah. Saya juga ada, badan saya sudah di Surabaya.
tapi saya baru saja pindah dari Jawa Tengah, pindahkan base pelayanan kami itu ke Surabaya. Di saat bersamaan saya melihat dua kebangunan rohani, yang satu dipimpin oleh anak rohani saya, Pastor Moro. Waktu itu di Salatiga, Double K namanya, Kemah Kemenangan. Zaman dulu masih saya izinkan nama-nama, sekarang semuanya dijadiin satu. Yang sebelah sini, di Surabaya Selatan khususnya City of Faith waktu itu. Saya punya cerita lagi untuk yang timur, tapi tunggu nanti September sebelum kita CG Fund ya, nanti saya ceritakan di PCM. Ini luar biasa Tuhan bekerja bersamaan dengan ini. Ini orang-orang bertobat dari dosa-dosa yang menyolok, termasuk Pastor Kochen. Yang begini, yang narkoba melulu. Nanti saya cerita bagaimana jahatnya dan bagaimana Tuhan mengubahnya. Bagaimana jahatnya setan dalam kehidupannya. Satu jiwa berharga. Bersamaan dengan itu Tuhan mengubah orang tak terhingga di sebelah sini. Dari cuma segelintir orang, sini menjadi 1000, ini menjadi 1000. Di sebelah kiri saya kasih tambah satu cerita lagi supaya Anda tidak datang ke ibadah sia-sia. Salah satu dari orang-orang yang pulang dari Poksarnya itu dulu, tapi di Jawa Tengah bukan namanya itu. Kita kumpulkan semuanya, lawatan Tuhan terjadi. Itu orang kalau saya kumpul sama mereka itu di rumah itu sekretariat, itu bukan rumah gedung. Ini bukan bicara tentang Surabaya, saya bicara tentang kebangunan rohani Jawa Tengah yang berjalan paralel dengan yang waktu terjadi di sini. Ini Tuhan bekerja. Kalau saya pas datang ke mereka, saya datang naik kereta, kayak naik travel, kayak saya datang mengunjungi mereka, saya duduk di sana bersila. Dan mereka tuh kumpul semua itu, orang sampai berjubel-jubel, sampai di luar itu, sampai di ruang-ruang, gak ada tempat yang layak, itu sekretariat. Mereka itu seperti itu. Itu sound system itu cuma pakai yang kecil gini, ditempelin sama kabel, saya ngomong apa adanya. Sekuat mungkin suara saya. Itu orang-orang sampai di mana-mana lumber itu ketika saya setelah berdoa, saya buka mata saya jalan sedikit. Saya lihat orang-orang itu rebah itu di mana-mana sampai di luar-luar itu sampai di halaman-halaman itu rebah. Tuhan lawat pulang dari salah satu pertemuan itu yang dipimpin Pastor Moro tentunya. Salah satu anak muda persis seperti yang zaman kita di sini di universitas-universitas ditodong dikompas sama satu orang laki-laki. Uang. Bukannya dia lari, jangan lakukan ini di rumah. Jangan contoh ya. Kenapa kamu merampok? Ditanya malah. Kamu masih muda, kenapa kamu pakai jalur kejahatan? Kamu butuh uang berapa? Orangnya bilang butuh uang sekian, dikasih sama dia. Didoakan, orang itu terima Tuhan jadi sopirnya seorang hamba Tuhan. Orang itu terima Yesus pada waktu pegang pisau. Pulang dari CT-nya Pastor Moro. Kalau dengar gini ya, kita mesti harus tepuk tangan untuk Tuhan. Pernahkah kau dengar orang saat merampok, menodong, terima Yesus? Karena yang kau todong adalah orang yang penuh Roh Kudus. Di saat bersamaan, Kochen bertobat di sini. Siapa dan siapa bertobat di sini. Anda tidak berada dan duduk di sebuah gereja yang main aman. So don't even think about playing it safe. Anda duduk di tempat yang bersejarah. Yang dahulu kawan, lawan, semua ada di sini. Sekarang semua menjadi visi, menjadi anak-anak visi Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, supaya semua kita yang ada di sini mendengarkan baik-baik. Ini adalah zaman kebangunan rohani. Jangan jadi jemaat biasa. Rugi Anda kalau Tuhan tawari matahari, Anda hanya mau bulan. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Tadi ibadah 1 saya cerita tentang kebaktian umumnya. Gimana Pastor Yudi mewakili orang-orang tua yang lainnya. Bagaimana mereka itu mengalami kebangunan rohani. Ini bukan kebangunan rohaninya muda-mudi. Ini kebangunan rohaninya orang-orang yang haus dan lapar untuk dipakai Tuhan. Siapa di sini lapar dan haus untuk dipakai oleh Allah? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai Pastor Philip juga. Biar setiap kisah-kisah yang diceritakan tidak pernah padam dan mati. Kamu berkati Pastor Philip. Kesehatan. Dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Untuk menyaksikan Tuhan yang luar biasa. Pakai GMS, pakai kami. Kami terima berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dan berkata sama-sama katakan. Amin. Berikan kemuliaan nama Tuhan.